ini sudah sedikit banyak atau bahkan saya yakin juga sudah mastering terkait pelaksanaan full board meeting di Komite Etik FK Unhas. Tapi namun demikian karena saya diminta untuk menyampaikan, jadi ini yang saya sampaikan sifatnya untuk pemantik diskusi kita saja gitu, seperti itu. Jadi saya mendapatkan tugas untuk 2 jam ini, walaupun di situ tertulis materi, tertulis 2 sesi, namun kalau saya lihat judulnya masih sama terkait proses telah protokol pada full board meeting di Komite Etik Penelitian. Maka izinkan saya untuk mempresentasikan dan berdiskusi kepada Prof, Ibu, Bapak semua pada siang hari ini. Jadi ya pokok bahasan atau pemantik diskusi atau scope untuk diskusi kita pada siang hari ini terkait yang pertama, pada saat kita berbicara tentang full board meeting, maka tentu kita sebagai anggota komite etik atau bahkan pengelola komite etik, kita harus paham terlebih dahulu proses channeling review karena sejatinya pada saat kita mencoba, saya yakin teman-teman di KE Unhas juga ada beberapa yang menjadi surveyor, bahkan asesor dikti, asesor dari KEPPKN maupun surveyor Verkap gitu. Jadi tidak sedikit atau masih tetap ada beberapa protokol yang sebetulnya ini harusnya direview ke dalam full board meeting, namun masuk ke katakanlah ke expedited atau bisa juga sebaliknya. Maka pada siang hari ini kita coba merefreshing kembali untuk proses channeling review karena eh, ini sangat berkaitan. Jadi maksudnya pada saat channeling reviewnya tidak sesuai, maka proses full board meetingnya pun juga akan menjadi terhambat atau menjadi challenge tersendiri. Kemudian yang kedua, kita sangat paham pada saat kita mengerjakan atau melakukan proses bisnis di komite etik, kita sangat rely on atau eh, sangat mengikuti atau berusaha patuh dengan apa yang ada di POB atau prosedur operasional baku yang memang sudah dibuat dan disepakati gitu. Jadi di sini juga pada kesempatan siang hari ini eh, kita akan mencoba mengingat kembali POB atau SOP untuk full board meeting. Kemudian yang ketiga, baru kita mulai berbicara tentang full board meeting itu sendiri, mulai dari persiapan gitu. Jadi ini merupakan suatu rangkaian proses yang nggak bisa kita ambil hanya satu cuplik saja gitu. Mungkin beberapa dari kita sebagai anggota itu hanya mengambil satu point of view pelaksanaan full board meeting. Namun demikian, sekedar mengingatkan sejatinya proses full board meeting itu tidak hanya pada saat kita berada di dalam ruangan, baik ruangan online maupun offline, pada saat kita mereview protokol tersebut gitu. Jadi mudah-mudahan per siang hari ini kita merecall kembali bahwa proses full board meeting itu bukan suatu proses yang hanya pada saat eh, kita membahas protokol saja gitu, tidak, karena ada beberapa proses yang satu sama lain itu saling keterkaitan. Kemudian yang terakhir baru kita berbicara tentang proses telaah pada full board meeting itu sendiri gitu. Jadi ini 4 hal yang kita coba sama-sama merecall kembali gitu. Karena saya yakin di sini Prof, Ibu, Bapak sekalian juga sudah sering melakukan ini. Nah, jadi yang pertama terkait tentang channeling review, ini saya coba ambil dari buku pedoman kayak PPKN yang tahun 2021. Jadi channeling review khusus untuk di sini dikatakan di buku pedoman tersebut bahwa semua protokol penelitian yang mengikut sertakan subjek manusia harus diajukan ke KPK untuk ditelaah gitu. Jadi ini saya benar-benar mengambil tanda kutip kopas dari apa yang tertulis di buku pedoman tersebut. Meskipun pada saat pelaksanaannya ternyata kita melakukan tidak hanya yang mengikut sertakan subjek manusia, tapi hewan as a subject. Hewan di sini adalah yang tingkat vertebrata ke atas, maka itu juga harus mendapatkan ethical approval dari komite etik. Nah, di pedoman yang sama di buku kayak PPKN 2021 ini pun juga dituliskan tuh berapa tingkat telaahan dari yang pertama exempt atau dikecualikan atau kita juga mengenal dibebaskan atau waive. Terus kemudian ada yang dipercepat atau kita mengenal expedited.
kemudian ada yang dibahas penuh atau full board melalui full board meeting yang akan kita diskusikan pada siang hari ini. Nah, kalau seandainya saya nggak akan merecall kembali channeling review atau tingkat telahan untuk yang dua di atas. Untuk yang exempted sama expedited, saya nggak akan jelaskan. Namun kalau seandainya memang masih nanti menjadi subject to be discussed, dengan senang hati kita membahas pasca presentasi. Ya, tapi kita akan coba fokus ke yang dibahas penuh atau full board. Jadi kembali lagi menurut KPPKN di bukunya ini, buku pedoman. Jadi bila mana atau kapan suatu protokol pada akhirnya harus dilakukan full board meeting atau dibahas penuh melalui full board meeting. Jadi melalui buku tersebut silakan nanti dicek kembali gitu ya. Yang pertama adalah kalau seandainya ada indikasi risiko di sana gitu. Dan risikonya di sini more than minimal risk. Kalau seandainya lebih detail kita lihat di buku pedoman atau panduan WHO. Jadi yang termasuk more than minimal risk ini kalau seandainya riset-risetnya termasuk uji klinik gitu. Atau riset-riset sosial, baik itu sosial kesehatan maupun sosial science, riset-riset tersebut mengangkat isu sensitif dari sisi etik dan agama gitu. Maka kita sangat paham hal-hal tersebut menjadi sangat sensitif atau mungkin menjadi suatu stigma di spesifik entah itu spesifik kota, spesifik daerah atau bahkan di negara kita sendiri gitu. Maka ini mau nggak mau ini harus dilakukan ke full board meeting. Kemudian juga kalau seandainya melibatkan subjek rentan gitu. Jadi subjek rentan di sini kalau seandainya ini sekali lagi saya ambil copy paste dari buku tersebut. Namun demikian tetap kalau seandainya kita belajar atau melihat lebih dalam terkait justifikasinya atau berdasarkan referensi, sebetulnya definisi kelompok rentan itu ada yang sifatnya kelompok rentan yang absolut, ada kelompok rentan by situations gitu. Seperti itu. Jadi ini pun kita sebagai anggota komite etik, khususnya pengelola, itu harus sangat paham gitu. Karena misal untuk orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu, maka dia menjadi absolute vulnerable subject gitu. Misal bayi, anak, lansia yang memang sudah ada gangguan kognitif, penderita gangguan jiwa juga gitu. Kenapa mereka menjadi absolut gitu, absolute vulnerable? Karena kondisi mereka tidak bisa memberikan informed consent-nya gitu. Jadi misalkan even remaja gitu, remaja walaupun dia paham bahwa saya akan dibeginikan pada penelitian itu, misalnya diambil darah 3 cc gitu, atau diberikan vitamin, atau diberikan makanan tertentu gitu ya. Dia paham gitu. Bahkan dia bisa saja tahu bahwa saya nggak nyaman untuk dilakukan seperti itu. Atau mereka bilang bahwa, oh ini penelitiannya menarik, saya mau ikutan gitu. Karena anak-anak SMP atau anak SMA kurang dari 17 tahun atau 18 tahun, mereka sudah paham gitu kan. Tapi secara hukum mereka tidak diperbolehkan memberikan informed consent-nya gitu. Jadi sekali lagi karena mereka secara hukum tidak bisa memberikan informed consent-nya, jadi walaupun mereka sudah paham, maka mereka tetap dianggap subjek atau kelompok rentan gitu. Sama juga lansia yang sudah mengalami gangguan kognitif gitu. Jadi mereka absolut mau any kind of study karena mereka tidak memiliki hak atau ya secara hukum belum memiliki hak, maka dia masuk ke rentan gitu. Jadi itu sedikit teori tentang vulnerable subject atau vulnerable group gitu. Terus kemudian telah full board juga harus dilakukan telaah awal oleh minimal 2 anggota komite etik. Ini dituliskan juga di sini gitu. Jadi ini bukan berdasarkan dari spesifik atau best practice atau praktik baik dari suatu komite etik, tapi ini sudah dimasukkan ke dalam buku pedoman kayak PPKN ya, berarti kita harus mengikuti gitu. Di sini dikatakan bahwa harus ditelaah terlebih dahulu. Maka perlu ada primary reviewer kalau seandainya protokol tersebut akan di full boardkan. Sehingga ini mengingatkan kita buat ibu bapak, prof, rekan sejawat semua,
bila mana mendapatkan protokol, misalkan di-assign oleh ketua atau sekretaris untuk mereview protokol yang akan masuk full board, tergantung dari SOP masing-masing, ya maka ini harus kita kerjakan gitu. Karena kalau tidak, ya proses review di dalam full boardnya nanti itu akan terganggu gitu. Jadi itu. Terus kemudian yang terakhir, telah full board ini, pada saat pertemuan, pembahasan dan diskusi ini pada akhirnya harus menghasilkan keputusan. Dan keputusan itu kalau di buku kayak PPKN itu dicapai dengan konsensus gitu. Meskipun kalau di Faircup atau guideline secara global bisa melalui konsensus atau voting gitu. Jadi boleh musyawarah mufakat atau voting gitu. Bahkan kalau Faircup sendiri, kalau Prof. Christina Torres mereka lebih suka voting karena kalau konsensus ada potensi untuk orang-orang yang lebih superior itu menyatakan pendapat sehingga yang inferior takut menyatakan pendapat secara langsung gitu. Maka buat negara-negara tertentu mereka lebih suka voting gitu. Tapi ya dikembalikan lagi karena pada saat kita berbicara tentang etika, maka ini sangat dipengaruhi oleh norma atau value yang berlaku di masyarakat tersebut gitu. Jadi nggak masalah, yang penting ada justifikasinya. Nah sekarang selanjutnya pada saat kita mau melakukan uh, full board meeting, ini juga ada hal yang perlu kita highlight gitu, karena masih tetap ada beberapa institusi ini mereka lupa gitu. Jangankan institusi yang baru punya KE, yang sudah sering pun kadang saya lihat kok masih lupa gitu. Jadi syarat quorum itu menurut kayak PPKN dan WHO minimal 5 orang anggota. Dan itu minimal ya. Tapi kalau misalnya mau dibuat misalkan setengah N plus satu boleh-boleh saja, tapi ya tetap harus terdiri dari minimal 5 orang gitu. Karena ini WHO sama kayak PPKN yang menyatakan demikian. Dan selain 5 orang itu, ada klausul tambahan. 5 orang itu harus terdiri dari scientific member, 1 orang awam, dan 1 anggota tidak terafiliasi gitu. Jadi ini conditions yang harus terpenuhi semuanya gitu. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa oh cuma ada 1 orang awam saja, tapi orang awamnya kebetulan masih internal institusi gitu. Nah ini juga tidak diperkenankan demikian karena di pedoman sudah tertulis seperti ini. Kemudian itu tadi terkait tentang full board meeting itu sendiri. Nah selanjutnya kita harus memastikan nih pada saat kita mau melakukan full board meeting, maka kita harus memiliki guidelines atau pedoman yang baik. Pedoman itu kita sarikan di dalam POB kita, di dalam prosedur operasional baku kita untuk melakukan full board meeting. Nah, berbicara tentang POB, ini di kita di Indonesia ini ada 2 tipe. Ada yang buat dalam bentuk besar, jadi ada 5 chapter untuk POB-nya seperti di Filipina atau Malaysia. Nah, tapi ada juga kebanyakan dari kita yang mengikuti Faircup yang lampau gitu. Jadi ada sekitar 27 POB, SOP. Ya. Di kami di Unpad juga masih yang 27-an gitu. Meskipun saat ini kami sedang mempersiapkan untuk dikerucutkan menjadi 5 chapter saja gitu. Jadi kemarin waktu saya kuliah di University of Malaya mereka sudah 5 chapter gitu seperti itu. Nah kemudian balik lagi karena kita bekerja dengan POB pedoman yang ada di POB atau SOP, maka kita harus pastikan terlebih dahulu bahwa SOP kita juga sudah memuat pedoman guidelines untuk melakukan full board meeting gitu. Jadi sekali lagi saya meng-highlight atau kita semua bersepakat bahwa perlu ada nih POB yang mengatur full board meeting. Karena kalau ada apa-apa, ketua atau kita sebagai anggota yang atau bahkan sekretariat yang melakukan proses atau yang terlibat dalam proses full board meeting itu sudah ada pedoman yang baik gitu. Tinggal kita ikuti saja. Nah, di POB ini yang tadi saya juga sampaikan bahwa POB sendiri ini dapat disatukan dengan telah awal dalam artian kemarin saya
mengakses atau merekognisi salah satu komite etik di Indonesia. Salah satu surveyornya dari Filipina menyatakan bahwa kok ini full board meetingnya ada di dalam chapter yang sama di initial review gitu. Jadi tidak ada chapter atau SOP tersendiri untuk POB gitu. Jadi ya seperti biasa terkadang surveyor juga menyampaikan apa yang biasa mereka kerjakan, bukan standar yang mana yang harus di follow, yang harus diikuti gitu. Nah ini tapi saya sampaikan gitu pada saat itu yang penting ada gitu. Walaupun dia disatukan di dalam proses telah awal, yang penting dia mengatur gitu. Jadi saya sampaikan ini di UM saja demikian gitu, bahwa di University of Malaya, UMMC, University of Malaya Medical Center, mereka SOP-nya untuk full board meeting itu dijadiin satu di telah awal, di chapter 1 mereka gitu. Jadi saya sampaikan, jadi di sini saya tanda kutip gitu ya, dapat disatukan dengan telah awal, jadi dia bersamaan dengan exam expedite atau bisa juga dipisahkan saja gitu. Jadi surveyor akan melihat, oh ini full board meeting POB-nya begini gitu. Jadi lebih gampang. Tapi ya itu mas sekali lagi kadang-kadang sulit juga memaksakan surveyor nggak bisa ngikutin apa yang dia kerjakan di tempatnya sendiri gitu seperti itu. Tapi ya kalau saya pribadi ini seperti ini gitu, dapat disatukan atau juga bisa dipisah. Nah, POB sendiri ini seperti biasa dia harus menyatakan tujuan, skopnya, terus SDM yang terlibat. Misalkan kalau misalnya pra meeting persiapan yang mengundang itu yang menyiapkan surat undangan siapa, yang membuat agenda untuk proses full board di hari tersebut itu siapa. Maka itu SDM-nya harus mulai terassign, terlihat uh, job desk dari masing-masing stakeholder yang terlibat itu harus dituliskan di dalam POB. Termasuk juga waktunya. Misalkan seorang member untuk melakukan full board meeting itu akan dikasih protokol paling lama kapan gitu. Apakah 1 minggu sebelumnya gitu. Terkadang ya minimal 3 hari lah gitu. Jadi kita masih punya waktu 3 hari untuk membaca protokol dengan seksama sebelum kita melakukan proses review gitu. Terus kemudian juga termasuk jenis kegiatan. Nah jenis kegiatan di sini saya mencoba membagi 3 fase gitu. Pada fase pra kegiatan, pada saat full board meeting, sama pada saat pasca meeting. Nah jadi kalau pra kegiatan tadi proses penyiapan agendanya. Terus kemudian agenda sudah ada, berikut juga protokol yang akan ditelaah. Ini proses pembagiannya, distribusinya gimana, sama waktunya kapan. Tadi saya bilang 3 minggu kah atau 1 minggu kah. Terus prosesnya gimana, pakai sistem kah atau langsung via email kah. Ya, tapi kita tidak merekomendasikan untuk dikirim via WhatsApp gitu. Karena WhatsApp sampai saat ini belum dianggap sebagai moda komunikasi secara formal. Dan kita sangat paham gitu kan, kalau WA itu kan kalau kita upload dokumen nggak dibaca dalam kurun waktu tertentu itu udah nggak bisa dibuka lagi gitu. Tapi kalau email dia akan masih tetap dapat dibuka oleh si penerima. Begitu juga pada saat full board meeting. Full board meeting di sini di SOP harus dituliskan tuh definisi quorum yang tadi disampaikan sebelumnya. Itu kondisinya bagaimana. Terus definisi COI, conflict of interest, dan bagaimana caranya komite etik memitigasi kalau seandainya terjadi suatu COI pada saat full board meeting. Terus kemudian pemimpin rapat, apa tupoksi pemimpin rapat, terus kemudian proses reviewnya bagaimana, dan siapa ini si pemimpin rapatnya, sampai pengambilan keputusan pada saat full board itu gimana. Misalkan diterima, ditolak, atau perbaikan minor atau major, itu definisinya silahkan di-define di SOP-nya. Kemudian pasca meeting juga dituliskan tuh. Jadi kalau sudah selesai rapat, apa yang dilakukan oleh komite etik gitu. Misalkan akan membuat jawaban atau surat kepada pengusul, itu dituliskan di
SOP. Kemudian juga POB juga harus ada template karena biasa kalau misalnya kita lihat kan di SOP kita di halaman belakang setelah selesai setiap chapter itu maka ada annex atau ada apa uh, annex appendix ada lampiran di setiap chapter itu lampirannya misalkan template penilaian atau template agenda atau template minutes of meeting dan di sini memang kalau seandainya kita lihat SOP secara keseluruhan eh, bisa saja setiap chapter itu akan ada overlappingnya. Misalkan kalau yang di 27 seri 27, 28, 29 gitu ya untuk SOP itu kan ada yang chapter initial review, ada chapter atau bab atau SOP terkait dokumentasi dan archiving. Nah, di dokumentasi ini kan ada minutes meeting juga gitu, ada template minutes meeting. Tapi nggak masalah gitu. Yang penting kita paham gitu bahwa memang template minutes meeting bisa ada di yang initial review untuk full board, ada juga yang di untuk dokumentasi dan arsip gitu, seperti itu. Oke, selanjutnya pasca berbicara tentang SOP, maka selanjutnya kita berbicara tentang persiapan atau pelaksanaan full board meeting itu sendiri. Untuk pelaksanaan, saya membagi menjadi tiga gitu kan. Jadi menjadi tiga tahapan pada saat pelaksanaan. Yang pertama adalah persiapan full board meeting. Nah, jadi ini yang terpenting adalah pasca ketua atau sekretaris atau siapa saja yang di-assign di term of reference-nya atau yang ditugaskan oleh pimpinan untuk melakukan channeling review, sekaligus dia menunjuk primary reviewer. Nah, maka persiapan full board meeting ini ketua atau sekretaris ini menunjuk siapa yang menjadi primary reviewer gitu. Dan primary reviewer kalau misalnya tadi dari pedoman kayak PPKN dikatakan minimal 2 orang gitu. Dan ini juga kita harus tuliskan di SOP gitu. Dan minimal 2 orangnya di sini meskipun tidak dituliskan satu harus yang mereview persetujuan setelah penjelasan atau inform consent, tapi akan menjadi praktek baik kalau seandainya satu buat scientific, satu buat yang laypersonnya gitu untuk melihat inform consent. Nah, kemudian persiapan full board meeting yang lain adalah kita harus mempersiapkan agenda nih. Nah, agenda biasa yang membuat memang sekretariat, bahkan yang lebih paham atau lebih tahu isi agenda tuh terkadang sekretariat. Namun demikian, kita sebagai pengelola, khususnya sekretaris dan ketua, itu harus paham gitu, agenda itu isinya apa saja, termasuk ini waktunya mau kapan, karena seperti biasa, yang paling sulit buat kita adalah mengumpulkan para dosen yang dalam hal ini adalah para member dari komite etik gitu. Jadi ini harus clear. Bahkan di SOP itu harus tertulis kita mau full board meeting itu di minggu kapan gitu. Misalkan tertulis setiap bulan minggu pertama hari Selasa gitu. Sehingga kita para reviewer atau para members itu harus sudah betul-betul berkomitmen bahwa Selasa saya nggak boleh ada agenda lain karena secara terjadwal kami akan melakukan meeting gitu, seperti itu. Terus kemudian persiapan full board meeting yang lainnya, yang terakhir adalah pendistribusian agenda serta protokol yang akan ditelaah. Tadi saya sampaikan mau berapa hari atau berapa minggu sebelum kita rapat gitu. Jadi sudah didistribusikan agendanya dan protokolnya. Jadi tidak ada alasan kembali buat kita yang bilang bahwa oh protokolnya belum dikasih gitu. Sehingga pada saat kita melakukan meeting itu ada hal-hal yang tidak membuat meeting tersebut jadi tidak efektif atau kurang efektif gitu. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pelaksanaan full board meeting. Untuk pelaksanaan full board meeting, saya mencoba men-screenshot apa istilahnya poin ketiga atau eh, poin ketiga dari penilaian rekognisi Faircup. Jadi rekognisi Faircup kan ada beberapa sub penilaian gitu. Nah, salah satunya adalah yang nomor 3 ini, completeness of the review process.
Walaupun di yang chapter 3 ini yang dinilai adalah proses full board maupun proses initial review, tapi paling tidak di sini pada saat kita mau berusaha memfulfill atau patuh terhadap regulasi global untuk melakukan review di full board, maka kita bisa mengacu di sini gitu. Jadi yang pertama, ternyata mereka itu mengakses completeness of meeting agenda. Jadi agenda itu dilihat gitu. Maka ya kita harus membuat agenda yang baik sesuai dengan template atau regulasi yang ada atau pedoman yang ada. Terus kemudian proses assignment of appropriate reviewers. Nah, ini penting gitu. Jadi masih ada dari kita sama-sama lah di kami pun juga demikian gitu ya. Bukan karena kita tidak paham, tapi kadang tuh misal ada apa case-nya adalah case misalkan untuk departemen kulit kelamin gitu ya. Risetnya tentang kulit kelamin. Kemudian kita paham bahwa oh reviewer kulit kelamin kita ini dari departemen tersebut DVA lah namanya sekarang DVE itu cuma tiga gitu. Terus ternyata tiga-tiganya sibuk semua gitu. Jadi pada saat kita sudah kasih kurun waktu tertentu untuk mereview, dia yang belum sempat mereview, pada akhirnya kita shifting ke orang yang ekspornya memang relatif mirip terhadap spesifik penyakit tersebut gitu, atau nyerempet-nyerempet gitu. Misalkan risetnya itu SLE tapi SLE kulit gitu. Nah, tapi orang DVE-nya nggak ada yang mereview, jadi kita shift ke penyakit dalam misalkan. Nah, ini yang menyebabkan surveyor menganggap bahwa ini inadequate reviewer gitu atau inappropriate reviewer. Nah, ini maka ya kita sama-sama mengingatkan diri kita masing-masing gitu. Kalau seandainya memang ketua sekretaris mengassign dan itu kebetulan sesuai dengan bidang kita, ya mohon kita mencoba menjadi primary reviewer yang baik gitu. Terus kemudian comprehensive reviewer assessment. Jadi sama juga pada saat full board meeting pun juga sama. Kan di full board meeting itu sudah ada template atau minutes meeting di mana kita tinggal mengikuti gitu. Jadi nanti kita bahas misalkan oke, untuk satu protokol kita harus membahas dari aspek saintifik, dilanjutkan aspek etik dan yang terakhir adalah aspek informed consent gitu. Maka pada saat nanti menjalani full board meeting ya sudah ini kita harus komprehensif. Nanti pemimpin rapat mencoba melit diskusi sesuai dengan reviewer assessment-nya, minutes meeting dalam hal ini kalau di full board gitu. Terus kemudian ini juga review proses ini yang dinilai dari Faircup baik itu yang exam, expedite maupun yang full board. Terus kemudian ada element of reviewer, element of review dalam hal ini adalah quality of review. Maka di sini dituliskan nih scientific, ethical, informed consent, terus investigators qualification sama COI. Maka pada saat full board meeting ini pun juga harus kita fulfill, harus kita penuhi gitu. Dan yang terakhir ya terkait tentang decisions making process. Nah, ini yang kita coba bahas sekarang di diskusi siang hari ini. Oke, nah sekarang kita start dari agenda gitu. Nah, ini penting walaupun mungkin sebagian dari kita yang bukan pengelola atau core membrannya, members mungkin tidak terlalu familiar dengan agenda gitu. Maka pada kesempatan hari ini ya kita sama-sama coba mengingat kembali gitu apa sih yang dimaksud dengan agenda pada saat full board meeting. Jadi yang pertama, template agenda itu harus ada pada SOP atau POB. Terus kemudian, siapa yang membuat agenda ini? Gitu. Agenda itu dipersiapkan oleh sekretariat dengan berkomunikasi tentu dengan ketua dan atau sekretaris, tergantung dari SOP-nya siapa yang diassign untuk membuat agenda ini. Gitu. Terus kemudian agenda ini yang nantinya akan didistribusikan kepada para anggota sebelum rapat dalam kurun waktu tertentu gitu ya. Kemudian pada saat meeting nanti pemimpin rapat bisa saja ketua atau bisa saja sekretaris atau wakil kalau ada. Yang penting dituliskan di dalam SOP gitu. Nah, ini pada saat rapat nanti yang memimpin rapat ini akan membacakan agenda dan menyatakan bahwa
ini agenda ini kita setujui ya, gitu. Seperti itu. Jadi harus ada statement bahwa agenda ini kita setujui baru kita jalan gitu. Nah, apa informasi apa saja nih yang harus ada di dalam agenda? Maka selain dari absensi, terus pernyataan konflik kepentingan, dan ini juga penting ditambahkan di dalam agenda ini. Ya, saya yakin Ibu Ayu sekretariat udah sangat paham lah itu seperti itu. Jadi harus ada pengesahan minutes meeting sebelumnya. Jadi misalkan kita berapat full board itu sebulan sekali atau 2 minggu sekali, maka rapat terakhir minutes meetingnya atau notulensinya ini harus disampaikan di dalam agenda untuk kita sahkan. Jadi kita perlihatkan ini minutes meeting pertemuan terakhir ya. Apakah setuju anggota gitu. Terus kemudian anggota menyatakan setuju, ya sudah. Maka itu sudah kita sudah adhere atau patuh terhadap regulasi yang ada. Terus kemudian di agenda juga harus dituliskan tuh protokol yang akan dibahas di full board meeting. Nah, protokol yang akan dibahas di full board meeting ini harus diurut dari yang initial review terlebih dahulu. Jadi initial ini mohon maaf mistype. Initial review jadi maksudnya adalah yang memang dia belum mendapatkan ethical approval. Jadi yang memang baru akan direview gitu. Nanti setelah itu baru kita berbicara atau mereview yang post approval review. Nanti post approval review apa saja di slide selanjutnya saya sampaikan gitu. Kayak misalkan SAE, amandemen, protokol deviations, violations. Tadi pagi juga saya yakin Ibu Bapak sudah mendiskusikan dengan para narasumber gitu. Kemudian bagaimana dengan exam dan expedite protokol, judul-judulnya? Apakah perlu dilaporkan pada saat full board meeting? Jawabannya ya. Maka di dalam agenda pun ini harus dituliskan gitu. Jadi exam dan expedite dilaporkan dan ditulis pada bagian akhir gitu. Jadi urutannya demikian gitu. Walaupun kalau misalnya saya lihat sebetulnya tidak ada yang menuliskan secara detail urutan-urutannya, namun pada saat dilakukan proses review untuk rekognisi surveyor itu betul-betul ingin supaya urut dengan harapan kalau seandainya dilakukan dengan urut tidak ada yang terlewat gitu seperti itu. Kemudian setelah proses yang ada di agenda, maka ini baru kita mulai nih isi atau main core dari proses telaah pada full board meeting. Jadi yang pertama sekali lagi saya ingatkan atau kita sama-sama mengingatkan diri sendiri bahwa ini harus dipimpin oleh ketua atau sekretaris gitu dan ini harus tertuang atau tertulis di dalam SOP-nya. Terus kemudian pemimpin rapat ini harus menyatakan, oke, kita sudah quorum atau belum gitu. Dan quorumnya ya sesuai dengan yang tadi disampaikan, minimal 5, ada non-affiliated, dan ada yang laypersonnya. Terus kemudian juga ditanyakan apakah ada yang memiliki konflik kepentingan pada rapat siang hari ini gitu. Kalau misalnya ada ya sudah kita berlakukan SOP kalau seandainya ada orang yang memiliki konflik kepentingan. Misalkan, oke boleh dia ikutan rapat, tapi dia tidak boleh mengambil keputusan. Atau ya sudah dari awal dia tidak ikutan untuk proses rapat pada protokol yang kebetulan dia menjadi PI-nya, misalkan seperti itu. Terus kemudian setelah disampaikan itu baru dibacakan agenda. Jadi agenda hari ini kita akan melakukan bla 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 seperti yang urutan di slide sebelumnya gitu. Kemudian jangan lupa kita memastikan bahwa minutes meeting sebelumnya itu kita nyatakan oke, minutes meeting sebelumnya kita terima gitu seperti itu karena bisa saja kenapa sih ini harus dilakukan gitu bukankah sebelumnya sudah dilakukan gitu untuk minutes meeting ya jawabannya sekali lagi untuk memitigasi kalau seandainya tiba-tiba ada yang ditambahkan gitu atau ada yang berubah minutes meetingnya maka kan anggota yang lain akan melihat oh ini perasaan kemarin nggak di ACC kenapa jadi di ACC gitu kan seperti itu gitu ya makanya ini minutes meeting juga harus dilihat kembali dan di ACC oleh semua anggota di hari tersebut gitu untuk minutes meeting pertemuan sebelumnya
Oke, terus kemudian baru mulai kita membahas protokol. Membahas protokol ini start dari initial review terlebih dahulu, baru sekali lagi dilanjutkan yang post approval. Nah, pada kondisi tertentu bisa saja komite etik ini dapat mengundang peneliti yang mengusulkan. Kalau seandainya kita mengundang peneliti yang mengusulkan, itu untuk lebih efektifnya, kita nggak memintakan mereka untuk mempresentasikan dari A sampai Z gitu. Karena sebetulnya kan idealnya kita sebagai reviewer, kita sudah membaca. Kenapa kita panggil mereka? Tujuannya kita ingin mengklarifikasi sesuatu yang kita tidak bisa pahami hanya dengan membaca protokol mereka gitu. Kayak misalkan kalau buat penelitian-penelitian katakanlah dari rehabilitasi medik gitu ya, dilakukan exercise yang secara tulisan atau gambar dua dimensi masih belum bisa meyakinkan kita bahwa ini berbahaya atau berisiko atau tidak. Maka kita panggil mereka untuk menjelaskan. Atau misalkan riset-riset yang katakanlah dengan menggunakan AI atau development tools baru, tools kesehatan yang kita device misalkan yang kita nggak ada bayangan. Jadi kita undang gitu mereka. Tapi pasca mengundang mereka, terus kemudian kita coba klarifikasi ketidaktahuan kita sebagai reviewer, maka kalau seandainya kita sudah paham bahwa kegiatannya begini, sehingga reviewer sudah bisa menilai bahwa oh kalau kayak begitu mah insya Allah aman gitu. Atau dengan dijelaskan, waduh bahaya sekali, maka kita harus memikirkan mitigasinya seperti apa. Nah, setelah mereka presentasi dan kita sudah mendapatkan knowledge yang adekuat, kita meminta mereka untuk meninggalkan ruangan. Baru kita putuskan gitu. Ini mau seperti apa? Apakah kita tolak, apakah kita terima, atau kita sarankan beberapa perbaikan gitu. Jadi seperti itu. Terus kemudian di sini notulensi dituliskan secara langsung dan dapat dilihat oleh setiap anggota. Nah, ini sebetulnya tidak ada regulasi yang menuliskan seperti itu gitu. Tapi kalau di Faircup, surveyor internasional, mereka lebih menyetujui atau menyukai notulensi itu langsung dituliskan, diproyeksikan gitu. Kenapa demikian? Ya ini masuk akal karena dengan terjustified gitu ya. Karena dengan dituliskan langsung, kita memiliki pemahaman yang sama, baik yang menulis maupun yang menyampaikan gitu. Jadi sudah terdapat koreksi secara langsung gitu. Kalau seandainya memang ada kalimat-kalimat yang tidak sesuai. Dan yang terakhir, pemimpin itu membacakan summary-nya dan menyatakan bahwa oke, kalau hasilnya seperti ini, misalkan ini secara metodologi sudah adekuat, terus kemudian risiko sudah tersampaikan, namun kita masih perlu memitigasi dengan menyarankan peneliti harusnya melakukan ini, terus kemudian disampaikan juga post trial access atau social benefit-nya harus ditingkatkan gitu ya. Nah, nanti dari situ baru eh, ketua atau pemimpin rapat menanyakan ini jadinya mau apa nih? Apakah disetujui atau ditolak atau perbaikan gitu seperti itu, atau bisa saja voting kalau seandainya memang secara konsensus itu tidak dicapai gitu. Tapi sekali lagi ini harus ada di SOP. Kemudian kalau seandainya kita masuk spesifik ke initial review, proses initial reviewnya, jadi primary reviewer ini pada saat full board, mereka yang diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk menyampaikan kajian atau telaah mereka di hadapan para anggota yang lain gitu. Jadi sekali lagi ini sangat penting keberadaan initial review yang sudah diassign oleh ketua atau sekretaris untuk mereview di awal gitu. Terus kemudian masing-masing anggota itu sekali lagi dapat menyampaikan concern terkait protokol yang ditelaah. Khusus pada saat rekognisi, surveyor tidak berharap bahwa ada redundancy pertanyaan dari masing-masing anggota gitu ya. Karena kita berharap supaya kegiatan full board itu efektif dan efisien gitu. Seperti itu. Namun demikian, surveyor juga berharap setiap member itu berpartisipasi aktif gitu. Tidak hanya satu orang saja yang ngomong, yang lainnya diam, pasif, atau hanya mengiyakan, atau hanya mengulang
pernyataan sebelumnya gitu. Jadi ini yang menjadi concern juga para surveyor. Kemudian pada saat diskusi sekali lagi supaya dia runut, maka guidelines tidak tertulisnya atau norma yang tidak tertulisnya adalah ini sekali lagi start dari aspek saintifik. Jadi ini penting dan masih memang menjadi temuan di beberapa center yang aspek saintifiknya belum optimal tergali, padahal itu suatu hal yang sangat penting gitu, khususnya di aspek metodologi gitu ya. Jadi ada misalkan risetnya uji klinik, pasiennya juga pasien yang banyak penyakit, bukan penyakit rare, dia klaim sebagai apa uji klinik fase 3 tapi menuliskan katakanlah misal gitu ya jumlah subjeknya hanya 30 gitu. Nah, ini kita harus mengoreksinya gitu atau menyampaikan bahwa yakin statistical power dengan sampel 30 untuk clinical trial phase 3 untuk spesifik penyakit katakanlah diabetes mellitus tipe 2 tanpa pemberat gitu. Ini kan banyak pasiennya misalkan. Kenapa cuma 30 misal seperti itu. Nah, begitu juga riset-riset misalkan riset-riset sensitif stigmatized untuk social science atau social health ini stigmatized tapi dibuatnya FGDs, focus group discussions pada para pelaku gitu atau pada para pasien. Maka ini nggak akan berhasil, dia datanya nggak akan valid karena masing-masing orang yang namanya stigma dia sendiri ada pelaku, misalkan kita mau fokus group discussions pada pelaku, mohon maaf itu ya, pekerja seks komersil internet atau online di anak remaja misalkan. Diundang deh tuh semuanya untuk FGDs. Kan nggak mungkin gitu. Secara metodologi sendiri kita akan mendapatkan bias yang banyak. Mereka nggak akan memberikan jawaban yang adekuat. Dan secara risiko nanti aspek etik juga itu nggak bagus gitu. Nah ini yang harus diberikan saran oleh kita sebagai reviewer pada saat full board meeting. Nah, setelah metode sudah adekuat, metode kita yakin dengan ekspertise kita, kita menyatakan bahwa oke, metodologi ini memang fit in untuk research questions tersebut gitu. Maka selanjutnya kita masuk ke aspek etik. Nah, aspek etik di sini yang perlu ditelaah oleh para reviewer yaitu tadi terkait risk and benefit serta vulnerability dari calon partisipan. Nah, ini dua ini yang masih tetap kita kurang gitu. Ya saya sangat paham lah gitu kan. Bukan karena kita tidak mampu untuk meng-acknowledge mana risk benefit dan bagaimana cara meningkatkan benefitnya gitu ya. Tapi terkadang ya sekali lagi karena waktu kita kurang jadi kita terlewat gitu. Tapi ya mau gimana lagi karena idealnya atau sudah sejatinya demikian gitu. Seorang reviewer di komite etik khususnya pada saat full board mereka harus bisa tuh merecognize mana risiko, bagaimana benefitnya, bagaimana cara meningkatkan benefit dengan meminimalisir risiko termasuk juga vulnerability dari riset terkait kita. Nah, dan yang terakhir, kalau misalnya aspek etik sudah clear, kita bahas, maka kita berbicara tentang telaah PSP. Nah, PSP ini eh, kita lihat tuh, apakah memang persetujuan setelah penjelasan ini sudah ditulis dengan baik, bagaimana proses pengambilan PSP-nya, gitu kan? Ini yang perlu kita lihat gitu dan kita komentari kalau seandainya ada hal-hal yang tidak sesuai. Kemudian terakhir kalau seandainya sudah selesai nih untuk initial review pada saat full board, kita buat tuh keputusannya. Jadi ini hasilnya apa nih? Apakah diterima, ditolak, atau perlu perbaikan gitu, seperti itu. Dan sekali lagi jangan lupa pada saat kita menolak pun masih ada proses appeal gitu dan appeal itu sesuatu yang diperbolehkan gitu. Jadi kita sebagai KE nggak perlu merasa apa kecewa kalau seandainya pengusul appeal terhadap keputusan kita gitu karena memang itu diperbolehkan. Nah,
intinya atau poinnya, selama kita sudah mengerjakan sesuai dengan guidelines yang ada, sesuai dengan SOP yang sudah kita buat, ya sudah. Kita sampaikan kembali kepada para pengusul kenapa mereka akhirnya ditolak gitu. Kalau seandainya mereka appeal atau kenapa mereka disuruh perbaiki seperti itu. Itu yang pertama terkait yang initial protokol pada saat full board meeting. Yang selanjutnya, yang kedua terkait post approval review pada saat full board. Jadi post approval ini dari tadi saya sampaikan bahwa ini dilakukan setelah kita melakukan initial review. Jadi setelah selesai baru kita lakukan ini pada saat full board ya. Sekali lagi kita nggak berbicara pada saat desk to desk-nya. Jadi review di awal gitu, nggak. Nah, pada saat full board, kita akan bahas SAE, amandemen, protokol deviations atau violations kalau ada pada saat full board tersebut gitu. Jadi ini yang menarik sekali lagi, jangan membahas yang post approval dulu, baru yang initial review gitu pada saat full board meeting gitu. Jadi ya kita yang SAE kita bahas setelah yang protokol utamanya dibahas terlebih dahulu gitu. Nah, untuk SAE tadi pagi rasanya sudah dibahas gitu ya. Jadi kalau untuk SAE semua khusus untuk SAE yang sifatnya on-site maka harus dibahas di dalam full board kita. Tapi kalau yang sifatnya off-site, off-site itu berarti di site atau di lokasi riset, bukan di dalam lingkup ethical approval yang kita berikan kepada peneliti, kepada pengusul gitu. Misalkan yang site Unhas itu lokasinya tertulis katakanlah di Rumah Sakit Unhas, Rumah Sakit Wahidin. Tapi karena ini multi center, ada juga yang dilakukan di Bandung misalkan, dan Bandung ethical approval-nya dari Unpad misal. Nah di sini jadinya kalau seandainya SAE-nya itu terjadi di Bandung, maka sifatnya untuk teman-teman di Unhas ini sifatnya offsite, sehingga tidak perlu dibahas detail gitu. Jadi hanya disampaikan saja bahwa terjadi SAE di Bandung gitu. Kita acknowledge itu sebagai offsite buat teman-teman di Unhas. Seperti itu. Jadi hanya laporan saja. Paling biasanya kita tanyakan, ya kita mintakan si peneliti untuk laporan apa yang action apa yang dilakukan yang di Bandung gitu. Seperti itu. Tapi kalau seandainya SAE-nya terjadi di Makassar, maka Makassar akan mengaknowledge itu sebagai onsite dan KE Makassar harus menelaah gitu. Telaahannya SHE tadi pasti sudah dijelaskan, ya poinnya adalah ini berhubungan atau tidak dengan obat uji. Selanjutnya adalah apa yang harus dilakukan gitu. Seperti itu gitu. Untuk memitigasi ke depan, karena sejatinya kan kalau kita lihat di GCP ya dikatakan bahwa ya corrections actions plan action itu penting untuk mengoptimalkan QC dan QA dari pelaksanaan penelitian kita gitu, khususnya untuk uji klinik gitu. Kemudian sama seperti yang initial review proses harus buat keputusan dari pembahasan, terus pastikan bahwa ini semua ada di dalam SOP gitu, seperti itu. Terus kemudian selanjutnya proses review kan udah selesai itu, maka selanjutnya yang kita lakukan adalah ya kita bagaimana proses untuk mengkomunikasikan dengan pengusul pasca full board meeting. Nah ini penting. Jadi yang pertama adalah eh, setelah selesai rapat gitu ya, kan notulensi udah dibuat oleh sekretaris. Nah, ini harus dirapikan kembali karena terkadang atau seringnya ya pada saat kita melakukan apa pembuatan notulensi, kita menuliskan apa adanya. Bahkan dituliskan tuh nama yang komentar gitu kan di dalam minutes meeting. Nah, ini yang kita harus pastikan bahwa surat yang akan kita sampaikan, surat hasil telaah full board, baik itu disampaikan melalui email maupun by system, itu pastikan bahwa itu anonimus gitu kan. Maka itu harus dihilangkan. Terus bahasa-bahasanya kadang-kadang kan pada saat ketik awal kita bahasanya direct. Nah, pada saat bahasa direct ini mungkin saja itu membuat peneliti nggak nyaman gitu ya. Maka ini juga harus disesuaikan. Disesuaikan bukan berarti kita menjadi
tidak tegas bukan gitu, tapi prinsipnya adalah kita tetap mengutamakan etika pada saat kita menyampaikan masukan dari komite etik gitu. Jadi sekali lagi bahasanya itu disesuaikan tanpa merubah poin penting dari hasil full board meeting. Nah, makanya ini sebabnya juga kenapa minutes meeting pertemuan sebelumnya itu harus ditampilkan kembali gitu untuk dilihatkan pada para members gitu sampai akhirnya members sangat paham bahwa oke, memang begitu yang kita omongin kemarin dan kita kirimkan kepada pengusul gitu. Jadi ini sekretariat yang buat tetap berkoordinasi dengan pimpinan. Pimpinan di sini bisa saja sekretaris, wakil atau ketua tergantung dari SOP-nya. Ini sangat penting keselarasan antara POB atau SOP dengan implementasi di lapangan gitu. Karena tidak sedikit menjadi temuan bahwa misalkan channeling review-nya oleh sekretaris. Padahal di SOP ditulis yang melakukan channeling review itu ketua dan wakil misalkan. Maka sekali lagi kita harus lihat tuh SOP-nya ngomong apa, kita ngerjainnya bagaimana gitu. Nah, yang terakhir, pengiriman ini bisa melalui email atau upload pada sistem online. Jadi sekali lagi tidak ada atau tidak bisa direkognisi komunikasi yang via WA gitu. Misalkan dikirim via WA terus bilang bahwa udah dikirim via WA gitu. Sehingga nantinya si pengusul bilang bahwa enggak belum pernah dikirim gitu. Nah, ini yang menjadi permasalahan karena terkadang kita tuh kan kalau WA itu misalkan WA-nya di laptop gitu ya. Kita nggak mendownload aplikasi WA, tapi WA-nya WA online. Nah, pada saat kita matikan atau klik shutdown si WA itu, maka nggak muncul tuh kan apa komunikasi-komunikasi sebelumnya gitu. Begitu juga yang tadi saya sampaikan, beberapa dokumen kalau seandainya dikirim via WA dari awal tidak dibuka, maka pada saat kita mau buka itu nggak tersimpan gitu kan di device kita, baik di handphone maupun di laptop kita gitu. Maka sekali lagi ini sangat penting kalau seandainya kita melakukan komunikasinya itu via email itu atau upload online. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai pemantik untuk diskusi. Prof. Nasrum, saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, makasih banyak Pak. Halo. Wah, 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 wah. Bisa di atau saya yang harus matikan sih. Iya, mungkin di mute aja, Prof. Dari laptop Prof di mute, mute ininya, laptopnya, speakernya, bukannya mic-nya. Suara saya kedengaran? Terdengar, Prof. Oke. Pertama terima kasih Prof. Asik ini ya. Ini sangat refresh kita semua dan terutama kepada teman-teman yang baru. Ini Prof. eh, di Zoom itu ada satu anggota baru yang kami usulkan yaitu Prof. Bayu dari eh, Fakultas Teknik Informatika. Jadi beliau guru besar Teknik Informatika yang kita minta masuk untuk topik Artificial Intelligence. Selamat bergabung Prof. Bayu. Walaupun sekarang masih online, tapi besok katanya bergabung. Siap, Prof. Terima kasih, Prof. Eh, Prof. Asik, saya kira terima kasih banyak ya. Informasinya sangat menarik sekali dan ini eh, mengingatkan kita kembali tentang proses untuk melengkapi ya, terutama kelengkapan reviewer pada saat full board. Ya, saya kira kita sudah melakukan semua, hanya kadang aplikasinya tidak sesempurna yang kita harapkan, tapi kita menuju ke arah kesempurnaan, terutama jumlah reviewer primer, reviewer final yang harus hadir pada saat full board. Ya, saya persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya langsung, silakan.
Prof. Berti barangkali mau bertanya. Siapa? Silakan. Ya, Bu Dewi. Silakan Bu Dewi. Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas materinya. Ini pertemuan kedua dengan Prof. Bulan tahun lalu bertemu di Sulianti Saroso, Prof. Jadi menarik Prof, ada yang Prof sampaikan tadi terkait dengan ketika ada adverse event di lokasi penelitian di mana etik itu bukan muncul dari etik yang ini ya, misalnya multi center kemudian terjadi eh, adverse event di site, misalnya site Makassar. Nah, itu kemudian di review oleh etik Makassar gitu ya, Prof. Nah, itu kira-kira awalnya harus gimana, Prof, sehingga penelitian ini diketahui oleh komite etik. Siapa yang harus melaporkan? Siapa yang punya kewajiban untuk itu, Prof? Kira itu. Kemudian satu lagi Prof yang terkait Prof sampaikan tadi yang perlu mungkin dikasih trik-triknya Prof. Jadi yang tadi ketika misalnya ada satu topik yang tiba-tiba tidak ada reviewernya yang muncul yang akhirnya diganti. Nah itu kira-kira apakah boleh dari ketua dan sekretaris itu dari awal sudah memitigasi itu Prof? Artinya sudah di mix pada saat pemilihan reviewersnya. Sekira itu Prof. Terima kasih. Silakan bisa langsung, Prof. Ya, makasih Bu Dewi ya. Eh, yang pertama terkait SAE, Serious Adverse Event. Jadi kita berbicara tentang Serious Adverse Event, bukan hanya berbicara tentang Adverse Event. Jadi kalau seandainya kita lihat kembali di ICH GCP maupun di Perka Badan POM untuk uji klinik, Perka Badan POM nomor 8 tahun lalu kalau nggak salah 2024 itu dituliskan kembali tuh kalau di ICH GCP kan clear gitu ya, dituliskan kembali bila mana seorang peneliti mengetahui adanya SAE gitu. Jadi poinnya adalah kalau seandainya kita sebagai peneliti mau melakukan uji klinik, maka ICH GCP dan Perkabadan POM terkait pelaksanaan uji klinik itu kita harus ketahui terlebih dahulu gitu ya. Kita harus tahu regulasi dan knowledge tentang itu. Yang pertama adalah kita harus tahu definisi serious adverse event gitu. Maka definisi serious adverse event itu kan yang pertama ya menyebabkan kematian, kecacatan, sifatnya irreversible atau memperpanjang waktu rawat di rumah sakit. Misalkan kita risetnya itu pada pasien dengue fever gitu, dikasih perlakuan tertentu. Nah, biasanya berdasarkan referensi dengue fever pasien itu hanya dirawat misalkan 5 hari di rumah sakit misalkan gitu ya. Tapi ternyata gara-gara perlakuan kita kok jadi 10 hari gitu. Walaupun misalkan 10 harinya karena dia kena misalkan kena pneumonia, hospital acquired pneumonia, tapi tetap itu akan kita acknowledge sebagai SAE. Tapi nanti pada saat ditelaah, oh ini SAE yang tidak berhubungan dengan obat uji kita gitu. Tapi sekali lagi berdasarkan definisi terlebih dahulu, terminologi SAE yang tadi itu, prolonged hospitalizations, kematian, kecacatan yang sifatnya reversible. Itu terkait definisi SAE. Nah, terus kemudian yang kedua adalah SAE itu nanti bila mana SAE itu harus dilaporkan dan dilaporkannya kemana gitu. Maka di Perka Badan POM tadi itu dituliskan tuh atau di ICH GCP juga dituliskan eh, SAE itu harus dilaporkan dalam kurun waktu 1 kali 24 jam pasca diketahui oleh peneliti ke sponsor. Ini 1 kali 24 jam pasca diketahui peneliti ke sponsor. Jadi, misal kalau seandainya obatnya adalah obat yang diberikan yang bisa dikonsumsi di rumah masing-masing, gitu. Padahal pasiennya rumahnya jauh-jauh, misalkan di Makassar, satu pasiennya di jalan apa, dan
peneliti kan nggak tahu gitu kan bahwa misalkan abis minum obat ini dia naik motor ternyata dia kecelakaan masuk ke rumah sakit gitu akhirnya dirawat atau ada patah tulang maka kan terjadi deformitas yang sifatnya irreversible gitu. Tapi si partisipan nggak ngasih tahu peneliti gitu. Baru peneliti pada saat mau follow up via telepon 1 minggu ke depannya, dia kasih tauin tuh, Pak, dok, minggu lalu saya kecelakaan dan dirawat di rumah sakit gitu. Maka per detik itu baru di-acknowledge sebagai peneliti tahu bahwa ada SAE pada partisipan nomor sekian gitu. Jadi dia tidak disalahkan karena dia nggak tahu karena memang naturalnya itu ada di komunitas gitu. Berbeda kalau yang di rumah sakit atau berbeda kalau seandainya memang desainnya adalah di follow up setiap hari gitu. Jadi poinnya sekali lagi SAE itu harus dilaporkan ke sponsor 1 kali 24 jam pasca dia tahu. Kemudian yang kedua terus nggak dilaporin ke komite etik, dilaporkan. Kalau di komite etik itu dituliskan 3 kali 24 jam gitu. Jadi dia harus masuk tuh ke komite etik dalam kurun waktu 3 kali 24 jam pasca diketahui. Sekali lagi pasca diketahui. Bahkan mereka juga harus melaporkan ke regulator, ke BPOM dalam kurun waktu 7 hari pasca diketahui gitu. Seperti itu. Jadi silakan dibaca kembali gitu ya di Perka Badan POM terkait bila mana atau kapan dan ke siapa peneliti itu melaporkan kejadian SAE. Nah, selanjutnya yang tadi saya sampaikan bahwa KE ini harus paham ini offsite atau onsite gitu. Maka pembahasan yang tadi yang saya sampaikan, onsite itu kalau seandainya memang ini di dalam ruang lingkup kerja komite etik. Tapi kalau misalnya di luar lingkup skopnya komite etik, maka kita akan acknowledge itu sebagai offsite gitu. Dan offsite kita nggak perlu terlalu telaah detail gitu, karena kan kejadiannya di luar. Meskipun ini harus menjadi kehati-hatian kita juga nih. Kalau seandainya offsite banyak di luar gitu, dan offsite-nya SAE-nya adalah SAE yang menyebabkan kematian. Jadi misalkan contohnya ada di kami pernah eh, obat biological agent buat pasien lupus nephritis gitu. Salah satunya di Indonesia, sisanya di luar, di Brazil, di Amerika Latin gitu. Nah, ternyata di sana itu banyak yang meninggal gitu. Meskipun subjek di Indonesia nggak ada tuh yang sampai meninggal. Sampai akhirnya si sponsor menyatakan early termination terhadap penelitian tersebut gitu. Nah, ini kan dari awal kita juga warning gitu kan pada saat ini kenapa laporannya SAE-nya banyak di luar gitu. Nah, di situ pun juga KE walaupun itu kejadiannya offsite tapi ini menjadi early warning buat kita gitu. Termasuk juga kan kalau misalnya Ibu Bapak baca kejadian yang dengue vaksia itu yang di Filipina untuk vaksin dengue di Filipina itu banyak menyebabkan kematian pada anak itu kan juga dilakukan di Indonesia tapi alhamdulillah di Indonesia tidak ada SAE eh, kondisinya baik gitu kan jadinya ya itu pun juga menjadi catatan buat kita juga orang-orang KE gitu. Jadi walaupun dia sifatnya offsite, kalau offsite sekali 2 kali mah aman, masih tanda kutip aman. Tapi kalau misalnya offsite-nya berkali-kali, ini juga menjadi early warning buat kita gitu. Itu terkait SAE. Nah sekarang bagaimana caranya komite etik khususnya para pengelola supaya compliance reviewer dalam review itu baik gitu ya. Nah, tadi ini memang sulit sih gitu. Meskipun misalkan kita bisa memitigasi dengan cara tadi gitu kan dua reviewer gitu. Dua reviewer, satu kan buat reviewer lay person, yang satu scientific person gitu. Nah, cuman ini yang scientific person ini yang terkadang karena dia kesibukannya suka lewat saja gitu. Nah, namun demikian bagaimana caranya memitigasi? Jadi kalau di kami itu kami beri kesempatan primary reviewer yang pertama itu yang betul-betul sesuai dengan expertise-nya gitu. Misalkan kalau kulit kita kasih orang kulit plus layperson gitu. Nah, kemudian second mitigationsnya kita ingatkan mereka untuk mereview itu via WA dan email itu
3 hari setelahnya. Jadi 3 hari kalau belum itu ada pengingat secara apa online, secara by system itu via email dikatakan bahwa waktu untuk mereview tinggal 3 hari lagi. Terus tinggal 1 hari lagi pun juga dibuatin tuh, termasuk WA-nya juga. Jadi by system udah langsung ke WA dan ke email gitu. Nah tapi terkadang masih tetap suka kelewat gitu. Nah yang kelewat ini terkadang si reviewernya ngontak sekretariat. Kalau ngontak sekretariat bilang bahwa kami akan mereview itu, ya sudah, kami akan perpanjang tuh. Komite etik akan memperpanjang sehari 2 hari untuk memastikan bahwa dia mereview di waktu yang tepat gitu. Tapi kalau misalnya tidak, ini ya kami sih punya yang namanya pasukan khususnya gitu. Jadi second layer yang mau nggak mau si orang itu pasti akan mereview gitu. Nah hanya saja kelemahannya adalah second layer ini bisa saja secara substansi dia bisa mereview itu gitu. Misalkan teman-teman di Basic Science, kalau misalnya riset-risetnya nggak terlalu jelimet gitu ya, bukan even uji klinik, tapi dia punya kemampuan untuk melakukan atau pernah melakukan uji klinik meski sebagai anggota, dia pasti akan bisa mereview, bahkan mungkin bisa lebih baik dibandingkan orang yang terbiasa melakukan uji klinik, tapi pada saat mereview dia sibuk sekali gitu, kan gitu gitu ya. Nah, jadi mereka yang akan menjadi pasukan khusus untuk second layer mereview gitu. Namun demikian, tetap para surveyor itu menganggap bahwa ini nggak adekuat gitu. Walaupun secara substantif dia bagus gitu. Tapi ya sudah, itu yang kami ambil. Dalam artian kami lebih baik bertaruh untuk substansi dibandingkan bertaruh untuk administrasi gitu. Seperti itu paling Bu Dewi. Atau ujung-ujungnya kalau misalnya second layernya pun sibuk, dulu waktu zaman saya jadi ketua, ya pada akhirnya saya yang mereview gitu. Seperti itu. Terima kasih. Ada lagi? Ah, siapa? Ayo, silakan. Ambil, ambil. Oh, gitu. Assalamualaikum, Prof. Yang Waalaikumsalam Bu ingin Ayu. saya tanyakan di sini, Prof, terkait dengan minutes meeting yang biasa saya kerjakan, Prof. Bisakah atau bolehkah eh, tanda tangan ketua KE itu dilakukan setelah full board meeting, Prof? Kan selama ini eh, full board, tanda tangan minutes itu dilaksanakan di full board berikutnya. Apakah minutes meeting, misalnya kalau sudah lengkap semua itu, Prof, bisa nggak, Prof, itu ditanda tangan di hari itu juga? Ya, terima kasih, Prof Atik. Ya, terima kasih Bu Ayu. Jadi kenapa sih harus di pertemuan selanjutnya atau pada pertemuan ini kita mensahkan minute sebelumnya gitu? Karena itu tadi pada saat kita melakukan full board, kalau secara langsung itu kan masih ada hal-hal yang perlu dirapikan terlebih dahulu. Pada saat sekretaris melalui sekretariat merapikan itu, tentu para anggota itu sudah pada pergi semua gitu. Jadi anggota bisa saja dia kehilangan informasi atau missing link pada saat merubah gitu. Misalkan apa namanya yang tadi saya sampaikan, kata-katanya terlalu tanda kutip terlalu direct gitu atau terlalu frankly speaking. Kemudian baru dirapikan bahasanya supaya lebih bisa diterima oleh peneliti atau pengusul gitu. Makanya kan dia membutuhkan waktu gitu, Bu Ayu gitu. Jadi kita nggak bisa memaksakan bahwa saat itu juga gitu, karena tetap harus ada yang dirapikan, harus ada yang disesuaikan dengan format atau eh, memastikan bahwa tidak ada, mohon maaf gitu ya, karena kan bisa saja nanti ditambahin sama sekretariatnya, ya tentu bukan oleh Bu Ayu gitu kan, ini mah di tempat lain gitu ya. Tadinya dia nggak masuk ke dalam yang sudah di ACC pada saat expedited misalkan, terus tiba-tiba langsung dinaikkan saja di ACC di expedited, karena kan di minutes itu kan
ada banyak tuh gitu hal-hal yang dicantumkan termasuk yang exempt dan expedited gitu. Jadi kalau seandainya memang masih tetap mau pada hari H, ya pastikan bahwa itu diketahui juga oleh seluruh anggota gitu, Bu Ayu. Dan Ya, rasanya baik kan Prof. akan sulit gitu kan, dia tahan berapa menit sampai selesai gitu, baru ditandatangani seperti itu. Iya, baik. Terima kasih Prof. Ya, sama-sama Bu. Iya, silakan Prof. Ratma. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Mungkin yang saya tanyakan ini, tadi kan kalau rapat full board itu dipimpin oleh ketua dan sekretaris. Nah, misalnya sudah terlanjur dibuat agenda, baru ketua dan sekretaris berhalangan, apakah rapatnya ditunda atau boleh digantikan sama anggota? Terima kasih. Dan siapa yang berkompeten untuk menggantikan? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Jadi terkait quorum atau pelaksanaan full board meeting, jadi memang dikembalikan lagi ke SOP masing-masing gitu. Dan kita sangat paham gitu ya, meskipun sudah ada 2 orang atau bahkan 3 orang yang diassign yang dapat memimpin, tapi pada kondisi tertentu katakanlah tiga-tiganya berhalangan hadir. Nah, ini perlu difikirkan terlebih dahulu. Kalau seandainya 3 orang dalam satu waktu berhalangan hadir, misalkan ketua, sekretaris, wakil juga berhalangan hadir, apakah masih tetap quorum gitu? Kalau seandainya pun masih tetap quorum, maka ya silakan saja di dalam apa istilahnya di dalam SOP-nya boleh dipimpin di luar dari itu selama yang bersangkutan dapat memimpin dengan baik misalkan kata-katanya atau dibuat misalkan apa minimal requirement yang pernah atau misalkan uh, yang paling mengetahui protokol yang akan dibahas misalkan gitu. Nah, itu silakan saja gitu. Tapi rasanya kan sangat amat harusnya ya idealnya akan jarang tuh posisi di mana ketua dan sekretaris dalam satu waktu tidak bisa ikutan rapat tapi tetap dipaksakan untuk rapat gitu, untuk jalan gitu. Karena idealnya sih memang ya sudah kalau ketua sekretaris nggak datang, anggota juga biasanya nggak mau mimpin rapat, jadinya rapat di reschedule gitu kan. Tapi ya kalau seandainya memang masih tetap mau jalan selama itu quorum itu silakan saja, namun di SOP itu harus disesuaikan gitu. Nanti disampaikan saja sama asesornya gitu, sama surveyornya gitu. Kenapa ada klausul itu? Misalkan ya kami ingin mengoptimalkan waktu untuk proses review sehingga aplikan atau peneliti itu tidak dirugikan. Namun demikian, kami tetap menjaga kualitas proses review dengan cara kami menunjuk selain ketua sekretaris ya sudah orang yang memang paling mampu untuk melit misalkan di kalimat itu gitu di SOP-nya. Jadi justifikasi masih ada, silakan disampaikan. Seperti itu Prof mungkin. Mohon. Terima kasih. Ada lagi? Silakan Prof. Berti. Terima kasih banyak. Saya hormati Prof. Nur Adik. Saya lanjutkan pertanyaannya. Bagaimana kalau itu reviewernya yang justru tidak hadir? Nah, itu kan tadi apakah diwakili oleh ketua atau sekretaris yang hadir begitu ya? Itu yang pertama, Prof. Dan memang itu supaya update dalam SOP kami juga ini, karena itu penting forumnya. Tapi tadi juga itu tegas tadi Prof. Nur Atik katakan itu reviewernya itu. Itu kan ada dia punya ketuanya tuh. Nah, itu kan penting. Kemudian Prof saya juga lanjutkan pertanyaan yang tadi mengenai SAE tadi itu ya. Khususnya kan post approve review pada FB tadi tentang SAE khususnya. Apakah ini dasar yang sudah kuat dan ini suatu ya bisa saya katakan suatu kewajiban dari tim KPK ini untuk satu bukti bahwa ini untuk terminasi penelitian. Ya itu. Dan kemudian bagaimana kaitannya tadi itu kalau dia ada sponsor apa segala macam
itu ya dengan link dengan apa ini multi centernya. Nah, siapakah yang punya otoritas di sini? Ya, apakah kemudian perlu meetingnya bersama lagi untuk suatu keputusan sebab ini sudah suatu keputusan final di KIPK ini. Nah, inilah dasar yang kuat walaupun satu saja ya satu sampel saja misalnya terjadi ini walaupun sampel lain tidak walaupun juga dia out tadi dia bilang tadi ya outside atau inside tapi yang jelas ini ada satu sampel ini dasar sudah bisakah menjadi dasar kuat untuk terminasi. Nah, ini penting sekali untuk update. Terima kasih, Prof. Nurati. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Terkait yang pertama, ini maksudnya reviewer tidak hadir itu adalah primary reviewernya ya. Kalau jadi prinsipnya adalah kalau primary reviewer tidak hadir, namun masih bisa quorum dan masih ada pimpinan yang dapat memimpin review, itu silakan saja dilanjutkan. Karena primary reviewer kan dia sudah membuat tulisan tuh, review dalam bentuk tulisan dan biasanya sudah dimasukkan tuh sama sekretariat di kolom minutes meetingnya gitu. Jadi dari primary reviewer temuannya seperti ini gitu. Jadi ya nanti tinggal dibacakan dan para anggota sudah tahu bahwa oke, primary reviewer yang paling tahu terkait protokol yang diajukan, mereka memiliki concern terkait metodologi terus etiknya ini gitu seperti itu. Jadi silahkan saja itu dilanjutkan gitu selama sekali lagi masih memenuhi quorum berdasarkan SOP-nya. Nah, sekarang terkait jadi concern terkait untuk early terminations ya, early terminasi dari suatu penelitian. Jadi pada saat adanya SAE dari suatu uji klinik, sebetulnya yang memiliki tanggung jawab besar untuk menentukan dia related atau tidak, itu dikembalikan lagi kepada peneliti dan sponsornya gitu. Namun demikian, tentu kita sangat paham, bisa saja ada konflik kepentingan di sana gitu kan ya. Meskipun kalau kita lihat di ICH GCP, dan Perkaba dan POM juga rasanya menuliskan itu gitu. Tapi kalau di ICH itu clear gitu ya. Di GCP dikatakan bahwa sponsor itu harus menunjuk ada yang namanya Data Safety Monitoring Board (DSMB). Dan meskipun dia ditunjuk oleh sponsor sebagai DSMB, tapi mereka punya DSMB charter. Dalam artian mereka harus menjalankan tugas sebagai DSMB dengan berintegritas gitu. Jadi dia tidak boleh ada konflik kepentingan gitu bahkan makanya DSMB walaupun tugasnya berat, mereka nggak bisa menerima gaji yang tinggi oleh sponsor gitu. Karena sekali lagi ini tugas kenapa nggak boleh digaji tinggi mungkin apa secara filosofi supaya dia tidak apa istilahnya teriming-imingi sama sponsor gitu. Tapi mereka punya charter atau apa piagam yang harus dipenuhi gitu. Jadi seperti itu. Nah, kembali lagi, jadi akan KE itu harus sangat berhati-hati menyatakan bahwa ini harus di early termination gitu. Jadi misalkan ada SAE satu doang gitu, maka KE akan menganalisis ini kira-kira hubungan kausatifnya apakah memang karena obat uji atau bukan gitu. Meskipun nanti yang menyatakan itu dari sponsor melalui peneliti gitu kan ya, mereka yang menganalisis gitu. Tapi kalau misalnya kita trust issue, ya bisa saja kita argue gitu kan, itu diperbolehkan gitu. Nah makanya pada saat kita argue ini ya kita harus wise atau bijak, harus mengedepankan scientific knowledge yang kita punya untuk betul-betul memastikan apakah ini related atau tidak gitu. Jadi kalau misalnya tidak related ya jangan kita paksakan bahwa ini harus related gitu atau sebaliknya. Nah sekarang kalau misalnya kejadian satu saja, terus kemudian makanya SAE itu khususnya yang onsite itu harus di full board kan. Jadi tidak ada istilahnya pandangan subjektif dari satu person gitu. Jadi ya silahkan nih pada saat full board, kalau ada satu yang bilang bahwa oh ini kayak bukan kayaknya, misalkan berdasarkan reference yang dia baca ini related atau lihat di IB atau investigational brochures dari penelitian dikatakan ada memang kejadian seperti itu gitu kan.
Nah, terus kemudian eh, anggota FB yang full board yang lain, misalkan dari farmakologis menyatakan enggak, itu mah memang bisa saja karena perjalanan penyakitnya gitu. Jadi atau misalkan oh itu mah bukan, itu mah karena ada kemungkinan infeksi, bukan karena obat yang diberikan gitu. Jadi di luar dari riset ini gitu. Jadi ini yang harus didiskusikan dengan expert judgment pada akhirnya gitu ya. Jadi sekali lagi tidak segampang itu kita menyatakan bahwa ini related atau unrelated gitu. Bahkan kan kalau misalnya Prof, Ibu Bapak semua di sini yang pernah melakukan uji klinik, eh, peneliti itu betul-betul menjadi pilihan terakhir untuk membuka labelnya gitu. Jadi randomisasi itu kita bukan biasanya, nature-nya untuk uji klinik itu nggak akan dibuka walaupun ada yang withdraw atau ada SAE gitu. Kecuali kalau yang sangat amat penting sekali karena pada saat sekali dibuka labelnya ini mempengaruhi jumlah subjek dan lain-lain gitu. Capaian jumlah subjek dan lain-lain. Maka sekali lagi poinnya di sini saya ingin ingatkan kembali kita nggak se-powerful itu atau tidak tanda kutip bisa semena-mena untuk menghentikan suatu penelitian gitu. Early termination. Meskipun kita punya hak, tapi kita harus sangat amat bijak dan hati-hati, harus ada dasar scientific justifikasi yang kuat gitu. Seperti itu, Prof, poinnya. Jadi kalau misalnya kita nggak yakin pun, kita bisa undang expert yang lain untuk menilai ini beneran nih not related gitu misalkan sampai misalkan expert lain bilang bahwa oh ini mah relate gitu, maka ya sudah kita bisa kuat gitu untuk menyatakan bahwa ini berhubungan jumlah SAE yang meninggal banyak, maka KE memutuskan untuk early terminasi gitu. Tapi early terminasinya pun juga yang dari KE hanya berlaku di site-nya dia gitu. Kecuali kalau sponsor yang menyatakan bahwa early terminations gitu. Dan satu lagi terkait early terminations, KE juga harus bijak menentukan action yang harus dilakukan peneliti kepada partisipan yang sudah selesai. Kan obat udah masuk ke dalam tubuh si pasien gitu kan, ke partisipan. Padahal kalau misalnya terminasi, early terminasi, berarti kan seolah-olah hak dan kewajibannya sudah selesai sebagai partisipan gitu. Nah, tapi nggak boleh begitu gitu. Si peneliti juga harus bertanggung jawab karena obatnya sudah ada di dalam tubuh pasien gitu. Maka dia harus bertanggung jawab dalam artian kalau seandainya muncul gejala lain yang sama, walaupun penelitian sudah selesai, maka peneliti plus sponsor harus bertanggung jawab gitu sampai kurun waktu tertentu. Maka akan jadi pertanyaan, kurun waktunya sampai berapa lama? Ya dilihat kembali. Misalkan karena ini obat, ya dibaca kembali berdasarkan referensi, durations of actions dari obat ini berapa lama, terus half life obat ini berapa lama gitu. Nah, ini yang menjadi dasar bahwa si peneliti harus bertanggung jawab paling tidak di kurun waktu tersebut gitu. Walaupun dia sudah determinasi katakanlah per hari ini. Gitu. Mungkin seperti itu, Prof. Kasih. Makasih, Prof. Atik. Ada lagi? Wah, ini sangat menarik nih diskusinya. Eh, saya mau bertanya, Prof. Atik, eh, kalau eh, di UNPAD itu ada pengalaman enggak untuk setiap uji klinis itu mereka melakukan site visit, kemudian laporan lengkap enggak mereka masukkan? Dan apa eh, punishment yang diberikan oleh kemampuan Komisi Etik untuk peneliti apabila tidak memenuhi itu? Oke. Ya, makasih Prof. Terkait site visit, kami rutin melakukan site visit. Jadi yang selalu kami sampaikan tuh kalau site visit bila mana KE itu melakukan site visit, yang pertama adalah kalau seandainya uji klinik yang kami menilai bahwa ini kenapa nih protokol ini kok sering banget amandemen gitu. Jadi kalau seandainya sering banget amandemen tuh kami menganggap bahwa mereka nggak siap di lapangan gitu. Maka ini menjadi satu early warning buat kita melakukan site visit.
Bahkan per tahun lalu kalau nggak salah untuk amandemen kita ada charge-nya lagi, Prof. Jadi harus bayar kembali untuk uji klinik yang amandemen. Sebetulnya bukan untuk memperkaya diri KE, tapi untuk memastikan bahwa Anda bikin protokol itu jangan jangan asal-asalan amandemen sebulan berapa kali gitu kan, atau satu semester itu berapa kali gitu. Jadi kita kita mereka suruh bayar walaupun bayarnya cuma 50.000 gitu, Prof. Tapi paling tidak Kalau bisa 5 ada juta aja, Prof, supaya mereka tidak bikin amandemen. amandemen mungkin tidak bisa dihindari, tapi paling tidak tuh jangan terlalu sering. Karena kalau misalnya terlalu sering itu terlihat sekali mereka nggak siap. Walaupun ya saya juga kan suka melakukan uji klinik, memang uji klinik protokolnya itu bisa sampai versi 12 gitu kan. Tapi ya apa namanya? Ya ini untuk pembelajaran kita gitu sebagai peneliti jangan 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 yang penting ada dulu gitu. Nah itu Prof. Jadi yang pertama itu gitu. Terus kemudian yang kedua, kalau seandainya memang kita lihat bahwa PI-nya itu megang banyak project untuk uji klinik gitu. Karena itu juga menjadi warning buat kita apakah betul yang bersangkutan di lapangan itu bisa menghandle gitu. Nah, Ya, ini juga mampu. betul. Terkadang tuh ada kita temukan gitu ya. Ini misalkan kan identitas pasien itu kalau uji klinik itu kan harus dihilangkan semuanya gitu. Hanya hanya ada satu apa dokumen yang identitas pasien itu ada. Nah, tapi pernah kami datang ke sana, loh, kok ini ada KTP-nya di dokumen tersebut gitu. Nah, ini kan nggak boleh gitu kan. Nah, jadi ini juga menjadi awareness kita gitu. Termasuk juga pada saat di site visit akan ketahuan tuh pada saat rekrutmen itu ada tanda kutip iming-imingi. Jadi iklannya itu memang tidak pernah masuk ke komite etik gitu. Terus tiba-tiba pada saat kita baca dituliskan mendapatkan kompensasi 3,5 juta gitu. Nah ini kan yang menjadi temuan gitu. Jadi memang apa kita harus mengagendakan paling tidak itu riset-riset yang menurut kita berdasarkan experience kita ini memiliki risiko gitu untuk terjadinya protokol deviations gitu. Jadi kita pastikan ada yang kita visit gitu. Itu yang pertama Prof gitu. Terus kemudian yang kedua terkait apa nih? Kan yang uji klinik site. Laporan lengkap. Oh, laporan lengkap. Oke. Ya, laporan lengkap itu memang ini masih menjadi PR gitu. Kemarin saya pada saat merekognisi salah satu center itu bagus, Prof. Untuk final report. Final report mereka klaim 90% sudah masuk gitu. Eh, Nah, tapi kalau di kami sih memang kami masih belum jujur gitu ya. Kalau di kami masih ya di angka 60-an kayaknya sekarang gitu ya. Sebetulnya tuh masih bisa dioptimalkan gitu. Karena kan kita sangat paham lah bahwa penelitian paling banyak itu kan masih tetap dari mahasiswa. Dan kalau mahasiswa itu kan sebetulnya kalau seandainya kita bekerja sama dengan baik dengan prodi dan fakultas, kita sampaikan bahwa mereka nggak boleh lulus kalau seandainya belum memberikan final report kepada kita gitu. Jadi sama seperti sebagai syarat lulus mereka sudah bayaran lengkap gitu misalkan. Nah, kalau seandainya mahasiswa sendiri sudah bisa patuh itu niscaya sih 70% 80%-an itu bisa terpenuhi gitu. Nah, tapi kembali lagi bagaimana caranya komunikasi atau kerjasama antara KE dengan pimpinan fakultas atau at least prodi itu, Prof. Ya, makasih banyak, Prof ya, masukannya. Ada lagi yang mau nambahkan? Oh, silakan. Terima kasih, Bro. Ini mungkin agak keluar sedikit, Bro. Minta tanggapan. Sekarang kan ini penggunaan AI, Bro. Sudah mulai masuk dalam penelitian ini. Apakah kita perlu sekali sekarang ini pembuatan SOP tentang hal ini? Kan sudah, apalagi ini ya sudah ada
dari interdisipliner, Prof ini. Jadi bukan hanya multisenter, tapi interdisipliner, khususnya memang bidang-bidang IT begitu ya. Kemudian juga nanti bisa jadi robotik apa segala macam kan masuk di ranah kesehatan ini. Nah, apakah ini update-nya sudah harus kita masukkan atau sudah dari Verkap atau bagaimana? Terima kasih banyak. Oke, saya langsung aja ya, Prof ya. Ini tapi saya mau klarifikasi dulu. Ini maksudnya AI ini dalam rangka develop atau riset terkait AI atau penggunaan AI untuk katakanlah pada saat kita membuat protokol riset uji klinik, tapi kita menggunakan AI untuk membuat proposalnya gitu atau protokolnya. Itu yang mana, Prof? Yang pertama atau yang kedua maksudnya? Yang pertama ini, Prof, karena Oke, yang yang pertama. untuk yang Oke, saat sekarang ini kan misalnya dari teknik ini dia betul. untuk Oke, pembuatan sistem oke, begitu. oke. Ya. Ya, Oke, ya terkait berarti riset AI gitu ya. Nah ini maka kalau chapternya atau apa diskusi tentang AI, penelitian kesehatan di bidang AI atau sebetulnya penelitian di teknik informatika sendiri yang terkait development AI, maka ini masih bisa dikatakan masuk ke dalam ranah emerging science gitu. Nah, emerging science itu kan definisinya ya sesuatu yang masih berkembang gitu. Nah, sesuatu yang berkembang ini akan memiliki challenge tersendiri karena kita masih belum tahu endpointnya apa gitu. Apakah endpointnya menjadi suatu kebermanfaatan yang banyak untuk human atau justru mudaratnya yang lebih banyak gitu. Kan seperti itu gitu ya kalau kita berbicara tentang emerging science. Jadi data-datanya belum lengkap gitu. Nah, uh, dan kita juga sangat paham yang namanya regulasi termasuk regulasi etik munculnya itu one left behind dibandingkan permasalahan itu sendiri gitu. Kan selalunya begitu gitu kan ya. Pedoman itu muncul karena ada permasalahan. Makanya waktu itu kan kalau kita di bidang etik penelitian, kenapa muncul Belmont Report? Oh, karena waktu itu justice pada saat penelitian itu tidak diindahkan atau otonomi dari partisipan itu tidak diindahkan. Atau misalkan kenapa muncul deklarasi Helsinki? Karena yang namanya informed consent waktu itu tidak diindahkan gitu karena World War II gitu kan seperti itu. Jadi selalunya guidelines itu muncul belakangan dari permasalahan karena perkembangan knowledge itu sendiri, perkembangan riset itu sendiri. Nah, terkait tentang AI ini, kemarin baru aja kemarin gitu kan saya share di WA group VIREC. VIREC itu jadi ya yang forum international recognized komite etik di Indonesia. Ini Prof. Nasrum juga menjadi bagian di sana, ada Prof. Suryani juga menjadi dewan pengawasnya. Nah, saya share di sana karena ini Kemenkominfo mengeluarkan regulasi terkait penggunaan AI. Gitu. Saya sendiri belum baca secara detail gitu ya, tapi uh, di sana kalau seandainya saya baca sekilas memang belum berbicara atau mengatur penggunaan AI untuk developing AI itu sendiri untuk riset gitu atau pemanfaatan AI untuk riset itu belum ada di sana. Makanya saya men-challenge teman-teman di VIREC ini mumpung mereka masih public hearing ini apakah kita mau involve ke sana gitu memberikan masukan bahwa riset AI itu baiknya harus mengindahkan ini itu gitu. Nah, ini yang saya sudah sampaikan Prof. Tapi paling tidak dari Kemenkominfo itu sudah mengeluarkan regulasinya dan masih pada fase public hearing. Jadi kalau Prof tertarik, Prof bisa baca dan Prof bisa memberikan masukan mumpung ini belum disahkan gitu Prof. Seperti itu mungkin terkait tentang AI. Tapi sekali lagi challenge-nya adalah kalau buat saya pribadi, AI itu sesuatu yang tidak bisa kita hindarikan. Ini suatu keniscayaan kita hidup dengan AI, dan ini sifatnya masih emerging, sehingga kita masih belum tahu endpoint-nya apakah ini suatu kebaikan atau keburukan gitu. Tapi karena ini sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan, maka ya yang hanya bisa kita lakukan adalah kita memitigasi
supaya kalaupun ada mudarat itu nggak parah. Itu aja sih. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih banyak Prof. Nur Atik. Saya kira sudah cukup waktu juga ya. Terima kasih atas perhatian, sharing ilmunya, sehingga kita bisa mendapatkan lagi penekanan-penekanan dalam review, terutama dalam full board. Atas nama pimpinan Komite Etik Unhas, kami sangat berterima kasih kepada Prof. Nur Atik. Sampai ketemu minggu depan di Malang ya. Malang ya, Prof. Oh Siap, ya. Prof. Insya Allah. Terima kasih Mari. Prof. Sampai ketemu. Ya, nuhun. Ya, Terima kasih Assalamualaikum. semua. Mari Mohon kita maaf lahir berikan batin salam kalau ada kepada yang kurang. Prof. Atik. Salam. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang saya harus sampaikan sebelum kita istirahat salat asar. Yang pertama adalah dari awal saya sudah katakan bahwa kita ada 2 event besar tahun depan menunggu. Yang pertama adalah kita harus direkognisi oleh Verkap, dan itu terjadi di bulan Juni. Ya, jadi itu kerja ya lumayan lah. Tapi kita semua nanti akan mendukung. Dan kami sudah membentuk panitia. Ya, yang kedua adalah event conference Verkap yang akan terjadi juga di bulan November tahun depan. Ya, itu 2 event besar karena itu akan mendatangkan eh, lebih dari 600 peneliti offline dan dari 50 negara, sorry. Itu Asia Pasifik, tetapi biasa datang juga dari Amerika dan Eropa. Nah, kami tadi sudah sepakat, mudah-mudahan bisa didukung. Panitia inti itu untuk eh, rekognisi, kami mempercayakan kepada Profesor baru, Prof. Ulang. Setuju? Nanti dibantu oleh Dokter Emma, ya, setuju. Kemudian ketua untuk Verkap Conference bulan November, kalau ini berhubungan dengan internasionalisasi. Jadi ketuanya adalah Prof. Rina. Setuju? Setuju. Nanti dibantu oleh Dokter Irawati. Kami semua akan dukung, Prof. Ya, pastilah kita sebagai tim, ya. Ini kita angka anggota menjadi 60 orang. Hari ini kita akan tambah 8 orang baru, sehingga kita totalnya jadi, oh sorry, tadi Prof. sudah masuk ya. Tadi sudah masuk ya nama-namanya Irfan dengan Ramawati dengan sudah masuk ya. Berarti 52 itu sudah fix, tambah 2 berarti. Ibu Dewi dengan Prof. Bayu. Jadi 54 orang kita sekarang. 54 tambah, kami akan tambah dengan dari ekonomi, dari 2 orang, hukum 2 orang, sospol tambah 1 orang lagi, kemudian budaya 2 orang. Berarti 7 orang tambahnya 54 berarti 61 orang. Ya, nanti kami SK-kan, walaupun beliau belum bergabung hari ini, tapi mungkin bisa besok. Yang berikutnya adalah saya ingin mengulang kembali sedikit tentang penjelasan dari Prof. Nur Atik tadi, karena itu pasti akan kita laksanakan setiap rapat, ya. Yang pertama bahwa full board itu dipimpin oleh ketua, sekretaris yang tertuang di SOP, tetapi di SOP kita ada ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Itu 3. Namun di dalam SOP kita bisa menambahkan yang sudah berpengalaman dalam hal ini, misalnya Prof. Suryani. Ya, Prof. Suryani kita anggap ya tidak mungkin lah. Kemudian ada orang-orang tertentu yang kita bisa percaya untuk memimpin full board itu juga kalau memang hal itu kita butuhkan. Jadi nanti di SOP bisa ditambahkan ya, sehingga nanti kita bisa jelaskan kepada Verkap pada rekognisi nanti. Itu pertama.
Kemudian yang kedua adalah harus quorum. Quorum tadi dikatakan oleh Prof. Nur Atik adalah 5. Ya, kalau yang pimpin 1 orang, kemudian yang layperson 1 orang, yang wajib kan, itu 2 orang. Kemudian satu lagi yang di luar institusi, kalau tidak salah tadi dia bilang, ya, non affiliated, ya. Kemudian ya dari reviewer primer. Nah, ini yang kita mau tekankan, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang diberi tugas untuk sebagai reviewer primer, mudah-mudahan juga bisa ikut dalam full board. Kalau ikut, saya yakin kita sudah quorum. Ikut saja sudah cukup ya. Tidak perlu bisa, pokoknya misalnya saya sibuk, saya kuliah, saya apa, tolong ikut saja, ya, sehingga ada quorum gitu. Itu yang kita berharap ya, sehingga kita memenuhi kriteria untuk itu. Kemudian ya kita bacakan agenda, kita terima minutes, kemudian kita bahas protokolnya, kemudian ketua akan mengundang peneliti, kemudian notulensi ditulis, kemudian summary dibacakan. Itu saya kira yang penting yang kita harus ya keputusan biasanya kita konsensus atau voting, kayaknya kita jarang voting ya, kita konsensus saja lebih banyak. Kemudian ya primary reviewer dapat menyampaikan summary hasil telah awal. Ya, kita berharap juga Bapak Ibu sekalian untuk mengirim reviewnya agar supaya itu lengkap. Karena kalau tidak lengkap itu akan mengurangi pada saat rekognisi. Kemudian ya paling tidak kalau anggota yang memang diharapkan ada konsen terkait protokol yang ditelaah. Kemudian, nah ini yang penting, aspek saintifik tadi dia katakan, kadang kurang. Tapi sebenarnya kita ini banyak juga bertanya sebenarnya. Ya, misalnya residen kulit yang meneliti, kita kan bisa tanya apapun yang berhubungan dengan saintifik. Ya, walaupun secara aspek etik yaitu risk benefit, vulnerability, kemudian PSP, ya itu kita tanyakan. Ya, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu tidak terlalu susah bagi kita semua kalau kita mau ikut itu. Kemudian terakhir saya kira eh, pembahasan ya. Setelah initial review selesai, SAE ya ini tadi dikatakan ada 1 hari dari sponsor, 3 hari dari komite etik dan 7 hari dari eh, Badan POM untuk bila ada laporan-laporan adverse event. Kemudian kita buat keputusan dari pembahasan dan kita lakukan sesuai dengan. Jadi Ayu mungkin juga nanti kita akan update SOP sesuai dengan itu. Jadi apa yang berubah kita ubah kembali SOP-nya sehingga betul-betul sesuai ya. Sehingga kerja kita nanti untuk rekognisi tidak terlalu berat ya. Memang data untuk rekognisi itu akan dibuka 3 tahun terakhir ya 3 tahun terakhir. Maka oleh karena itu mulai dari sekarang saya kira kalau Bapak Ibu sekalian ditugaskan sebagai reviewer primary, eh, mohon kiranya direspon dengan memberikan balasan secara online untuk kemudian data itu menjadi lengkap. Selanjutnya itu menjadi tugas kami sekretariat dan ketua, wakil ketua, dan sekretaris untuk melengkapi semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan pada saat nantinya rekognisi. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Kita istirahat dulu. Sekarang sudah ya kita istirahat 20 menit ya untuk salat dan break dan kemudian kita lanjutkan lagi dengan materi selanjutnya. Prof. Agus sudah ada kontak? Sudah ya? Oke. eh ya, kita tutup dulu untuk sementara selama 20 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum ngopi yang terus sekali.